Kalau kita tengok pada keilmuan konvensional, ekonomi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas. Sehingga masalah ekonomi adalah kelangkaan dari faktor produksi, dan ilmu ekonomi harus bisa mengatasi kelangkaan tersebut. Bagaimana dengan sudut pandang syariah melihat ekonomi? Dalam khasanah ekonomi syariah, yang menjadi masalah bukanlah kelangkaan faktor produksi, karena ekonomi berkaitan dengan juga apa yang sudah menjadi keyakinan dalam syariah, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan faktor produksi secara cukup bagi manusia, sehingga yang menjadi kendala dan masalah diidentifikasi dalam perspektif ekonomi syariah adalah masalah sirkulasinya, bahwa setiap orang harus memperoleh faktor produksi agar mampu menjalankan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Tuhan. Jadi, ekonomi syariah di sini sebenarnya adalah ekonomi yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka mengabdi kepada Tuhannya. Karena memang tidak dipisahkan antara aktivitas ekonomi dengan penghambaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ekonomi syariah diatur bukan cuma transaksi-transaksinya, barang yang diproduksi, tetapi juga perilaku-perilaku manusia yang ada di dalamnya. Sehingga ekonomi syariah secara garis besar memiliki dua dimensi pada berbagai aspek. Pada aspek transaksi, ekonomi syariah memiliki dimensi yang pertama adalah pedoman halal dan haramnya, yang itu yang biasa disebut dengan syariah. Ada panduan bagaimana bertransaksi yang baik, berjual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Ada panduan apa yang boleh, apa yang tidak. Namun dimensi yang kedua yang juga perlu diperhatikan adalah akhlak dalam berperilaku. Membeli satu barang boleh jadi halal, tapi kemudian ada akhlak yang mempertajam barang apa yang dibeli, berapa yang dibeli, dan peruntukannya untuk apa. Karena secara akhlak, misalnya ketika kita mau membeli barang, maka perlu juga dipertimbangkan apakah barang itu dibutuhkan atau sekedar hanya memuaskan keinginan. Karena semua harta yang dimiliki dalam perspektif syariah pada dasarnya adalah alat untuk bisa memaksimalkan kemanfaatan pemiliknya terhadap orang lain. Artinya, kita bertransaksi secara halal untuk memenuhi kebutuhan. Jika ada kelebihan, itulah potensi untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain yang kita sebut dengan amal soleh. Sehingga ekonomi syariah pada dasarnya adalah tools atau alat bagi manusia, pemilik harta, itu bermanfaat buat orang lain. Oleh sebab itu ada prinsip dalam ekonomi syariah. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bermanfaat. Sehingga ekonomi syariah memiliki dua visi, baik visi secara materi maupun visi secara non-materi. Terima kasih.